2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Dinamika masing-masing parpol diklaim menjadi alasan utama pengunduran deklarasi. Apa kemudian hambatan koalisi parpol pengusung Anies sudah digadang-gadang sejak lama 10 November, ternyata beberapa hari sebelumnya dibatalkan begitu. Apa kemudian alasan utama? Benarkah ada informasi ini terhambat di Majelis Syuro PKS begitu Mas Pipin? Ya, saya kira ini tidak ada pembatalan ya, yang terjadi ada usulan tanggal 10 November ini. Jadi kami di tim kecil tentu masih solid, diskusi intens ya, guyup, saling menghargai, saling trust satu dengan yang lainnya begitu. Jadi keretakan itu tidak terjadi, dan yang terjadi adalah bagaimana kami semakin intens untuk membicarakan beberapa format ke depan, bagaimana tidak hanya capres-cawapres dibicarakan, kriterianya, kemudian nanti tahapannya juga seperti apa. Terus yang tidak kalah penting adalah kita juga membahas tentang bagaimana kira-kira platform perjuangan yang akan dilakukan ke depan gitu, perubahan apa yang ingin kita lakukan. Jadi kami duduk bareng dengan nyaman, dengan egaliter, dan satu sama lain saling memahami bahwa adapun isu tanggal 10 November dilontarkan oleh teman kami dari Nasdem, kami menghormati itu, tetapi tentu calon mitra koalisi ini kita isinya sejajar, tidak ada satu mendominasi satu dengan yang lainnya. Jadi posisinya di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan Ketua Majelis Syuro Dr. Salim mengatakan bahwa mudah-mudahan di akhir Desember inilah sudah ada kejelasan apa kemudian capres, cawapres, dan format koalisi kita ke depan seperti apa begitu. Bahasan kita lumayan ya, kalau misalnya di berbagai bahasan kita membicarakan ini tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, kurang lebih ada 14 bulan ke depan yang kita persiapkan, dan kita juga lagi berikhtiar bagaimana kita melihat peluang pasangan capres cawapres sebagaimana amanah dari Musyawarah Majelis Syuro. Kita ingin mencari siapa capres cawapres yang berpeluang menang, yang kedua memiliki jiwa religius nasionalis, dan yang ketiga adalah capres cawapres sebagai simbol perubahan untuk perbaikan bangsa. Jadi kami fokus di situ dan masih ada waktu. Mudah-mudahan akhir tahun ini bulan Desember kita masih bisa membahas, menyiapkan itu semua. Kita melihat bagaimana fluktuasi dinamika survei berdasarkan aspirasi dari masyarakat, siapa kira-kira pasangan capres-cawapres yang unggul, dan kami tentu tidak hanya melihat bagaimana pasangan capres-cawapres ini berpotensi menang, tetapi juga punya track record yang baik, rekam jejak, pengalaman, punya prestasi. Makanya kita membahas siapa kira-kira masing-masing capres-cawapres yang akan diusungkan. Misalnya PKS menawarkan, misalnya Kang Aher, gubernur 2 periode dari Jawa Barat yang sangat berprestasi, dan itu akan menjadi salah satu modal utama ketika kalau misalnya Allah takdirkan menang pasangan ini, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa menyatukan elemen bangsa ke depan. Hanya soal siapa calon yang pas begitu untuk mendampingi Anies, atau jangan-jangan memang ada godaan begitu nih, isu yang berkembang ada tawaran 2 menteri untuk PKS. Apakah ini menjadi salah satu instrumen atau spektrum yang akhirnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh PKS? Godaan dari manapun akan terjadi ya, dan kami sempat mendengar itu ya, dan tetapi saya sebagai juru bicara PKS sehari-hari bersama Presiden, tawaran itu tidak nyampe langsung kepada beliau, dan bagi kami ada atau tidak ada tawaran menteri dari misalnya pemerintah, bagi kami sikap PKS jelas. Musyawarah Majelis Syuro terakhir bulan Agustus menyampaikan bahwa PKS oposisi sampai 2024, ada tawaran atau tidak, kami tetap itu yang akan kita pegang. Kita ingin ada kepatutan demokrasi di mana saat
saat ini bangsa ini butuh penyeimbang. Jadi ada suara yang oposisi menyuarakan aspirasi rakyat. Disitulah posisi PKS saat ini. Jadi kami tidak lagi terjerat dengan ada kontrak menteri dan sebagainya. Saya kira kita ingin keseimbangan pemerintah, check and balances ini bisa terjadi sehingga tidak adalah abuse of power atau otoritarianisme yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada kontrol dari oposisi. Jadi saya kira ini yang kita lakukan. Jadi tawaran apapun kepada PKS, kami insya Allah istiqomah oposisi sampai 2024 dan mudah-mudahan kita akan berikhtiar setelah 2024 itu kita saat ini berjuang mencari mitra koalisi, capres, cawapres yang kira-kira bisa berpotensi menang, bisa menyatukan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang utuh yang ke depan akan lebih baik. Tanggapan dari Mas Kodari seperti apa melihat dinamika ini, Mas? Ya, yang menarik ya, karena ketika ada pernyataan dari Nasdem tanggal 10 November itu akan ada katakanlah deklarasi, apalagi sebelumnya ada pertemuan-pertemuan ya, baik antar 3 partai maupun misalnya AHY, beberapa tokoh itu ketemu dengan Anies di rumahnya, itu ada harapan bahwa tanggal 10 itu akan terwujud begitu. Saya kira tentunya Nasdem tidak akan sembarangan ya mengeluarkan tanggal kan, karena kalau sampai batal kan istilahnya udah umumin tanggal perkawinan tiba-tiba batal itu kan malu gitu. Jadi saya kira ya saya sebetulnya surprise juga bahwa ini bisa batal, walaupun kalau dilihat dari sisi yang lain sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga, karena Pak Anies sendiri sebetulnya dalam tanda kutip sudah agak menampar muka Partai Demokrat saya kira ketika mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada atau belum ada cawapres yang memenuhi 3 kriteria cawapres yang dia inginkan. Padahal tidak lama sebelumnya Anies Baswedan itu disambut dengan gegap gembita dengan sangat meriah di kantor Partai Demokrat, dan saya aku yakin pada saat itu sudah ada perasaan yang berbunga-bunga dari Partai Demokrat bahwa memang Anies mau dengan AHY gitu, udah yakin gitu. Dan kita semua tahu bahwa Partai Demokrat itu sangat ingin agar AHY jadi calon wakil presiden ya, karena untuk bisa menjadi katakanlah lokomotif suara bagi Partai Demokrat begitu. Jadi pertama tentu mengejutkan bahwa sudah keluar tanggal tapi bisa batal. Tapi kalau dilihat dari indikator-indikator yang lain sesungguhnya bisa dipaham atau dipahami atau diduga kenapa ini istilahnya belum jadi atau belum kompak gitu. Dari Mas Wipin tadi ketika mengatakan variabel yang berpengalaman dalam pemerintahan, saya kira itu yang dan langsung mengeluarkan pernyataan nama Mas Aher itu kan betul-betul diametral dengan seorang AHY begitu ya, yang notabene memang belum pernah di jabatan pemerintahan yang tinggi. Terakhir kalau tidak salah jabatannya di militer itu mayor, walaupun beliau ketua umum, tapi kan kita bukan bicara partai ya, tapi kita bicara pemerintahan, dan belum pernah memegang jabatan publik yang cukup tinggi katakanlah seperti misalnya Aher yang gubernur Jawa Barat 2 periode, sebuah gubernur yang provinsinya paling besar di Indonesia begitu. Jadi saya melihat ini belum ketemu di siapa calon wakil presidennya. Demokrat ingin AHY, PKS ingin Ahmad Heriawan. Sayangnya untuk maju capres itu nggak bisa wakilnya 2. Kalau kemudian pertanyaannya atau yang mengganjal adalah belum ketemu satu nama siapa cawapresnya, mengapa tidak kemudian hanya deklarasi koalisinya saja begitu, supaya jelas petanya seperti apa daripada harus menunggu lebih lama kalau mencari satu nama mungkin dari 2 yang kemudian Anda sebutkan tadi begitu. Seperti apa, Mas? Persoalan pertama adalah memang undang-undangnya sudah mengatur bahwa yang maju itu calon presiden dan wakil presiden. Kalau cuma calon presidennya saja itu namanya setengah-setengah. Nggak bisa cuma mempelai laki-lakinya saja lalu nggak ada mempelai perempuannya. Harus ada dua-duanya. Yang kedua, memang agak rumit nanti kalau sudah deklarasi sama-sama, lalu kemudian wakilnya belum dikunci. Itu kalau mau keluar dari koalisi ini, kalau nggak cocok atau kalau nggak sesuai, itu sudah sulit gitu loh. Kenapa? Karena ibaratnya koalisi yang lain itu sudah tutup buku gitu. Jadi memang begitu deklarasi, idealnya sudah calon presiden dan calon wakil presiden sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu sudah bersifat katakanlah final dan mengikat. Jadi memang disinilah kerumitan dari koalisi perubahan ya atau koalisi gondang dia ini yang dari awal saya lihat gitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan 3 partai politik, tidak hanya cukup 2. Bandingkan dengan Gerindra misalnya, yang cukup 1 partai saja dia sudah memenuhi persyaratan pencalonan, sehingga kemudian tidak menjadi rumit calon presiden misalnya Prabowo, wakilnya katakanlah Caimin atau siapapun nanti yang bisa akan dia oleh PKB. Tapi kalau dalam kasus ini agak sulit ini. Ini mempelai laki-laki satunya, tapi mempelai perempuannya berebut ada 2 ini. Ketika tidak cocok, misalkan ini tidak sulit untuk keluar. Pipin, kalau memang ada analogi seperti itu, logika seperti itu, apakah kemudian dengan tidak dikuncinya koalisi ini sangat memungkinkan di kemudian hari PKS jangan-jangan tidak bersama Demokrat dan juga Nasdem begitu? Saya kira kita tidak berada di ruang hampa ya. Jadi bahwa saat ini kita juga akan melihat bagaimana poros yang lain misalnya siapa yang akan dicalonkan,
fixnya seperti apa, kita juga belum melihat ya. Jadi saya kira kita juga akan melihat konstelasi itu. Yang kedua, saling menghargai pilihan usulan masing-masing dengan deadline mudah-mudahan Desember ini sudah ada keluar gitu ya. Siapa kira-kira capres-cawapres yang akan diusung. Jadi saya kira kalau saya melihat yang dilakukan oleh Mas Anies ya ketika menyampaikan belum ada cawapres, karena memang belum ada penentuan dari calon ketiga partai ini untuk menentukan siapa kira-kira cawapresnya begitu ya. Jadi saya kira di situ mungkin poinnya, karena itu harus dibicarakan ya. Jadi siapapun, nanti apapun, kami kemarin bahas bagaimana membahas tentang platform perubahan yang kita lakukan, kemudian desain pemerintahannya seperti apa, kemudian strategi pemenangannya seperti apa, kemudian capres-cawapresnya siapa, dan bagaimana mekanisme cara pemilihannya. Salah satunya adalah memang survei, kita akan melihat untuk mendengar aspirasi dari masyarakat ya, dan kira-kira timingnya seperti apa, waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi. Baik. Jadi saya kira tim kecil membahas seperti itu, tetapi tentu ya kami masing-masing punya mekanisme internal PKS. Probabilitas atau kemungkinan ya PKS bisa dengan yang lain begitu Mas? Oh tentu saja. Pertama misalnya kan gini, saya lihat ganjalannya ada di Partai Demokrat ya, karena Partai Demokrat itu dalam 2 kali pemilu terakhir boleh dibilang dia gigi netral karena tidak ada tokohnya yang maju calon presiden atau wakil presiden. 2014 walaupun Pak Hatta itu adalah besannya Pak SBY, tapi nggak didukung itu, nggak masuk koalisi itu Partai Demokrat. Dia gentayangan ya, dia cuman ya katakanlah untuk pemanis saja 1 hari terakhir baru dukung Prabowo Hatta. Itu kan tidak bermakna. Kemudian 2019 AHY coba disodorkan oleh SBY pada Jokowi kepada Prabowo, tidak diambil dan akhirnya juga bersifat katakanlah netral. Jadi sebetulnya kalau itu patokannya, memang PKS harus siap-siap dengan kemungkinan bahwa kayak Anies dan wakil ini tidak bisa jalan karena Demokrat dengan PKS itu tidak mencukupi gitu tanpa Demokrat. Dan saya lihat itu juga yang membuat Demokrat percaya diri bahwa pada akhirnya PKS akan menerima, walaupun kalau dilihat sekali lagi persyaratan Pak Anies yang nomor 3 itu pengalaman di pemerintahan, itu sebetulnya arah-arahnya itu cocoknya dengan PKS ya, karena syaratan Pak Anies yang nomor 3 itu pengalaman di pemerintahan. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.